Selamat datang di Pusat Belajar Online. Kali ini kita akan belajar tentang sifat perkalian pada bilangan bulat. Sebelumnya kita telah belajar tentang sifat penjumlahan. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Sifatnya sendiri sebenarnya terbagi atas 3. Oke, yang pertama itu adalah sifat tertutup ya. Tertutup, oke. Nah, sifat tertutup. Sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu kita sudah pelajari sebelumnya bahwa sifat tertutup itu di mana hasil penjumlahan atau hasil perkalian itu adalah tetap bilangan bulat itu sendiri, oke? Jadi misalnya ada rumus di mana apabila P adalah bilangan bulat, kemudian kita kalikan dengan Q ya, yang juga bilangan bulat, maka akan menghasilkan R, di mana R juga adalah bilangan bulat. Oke. Jadi misalnya 1 kali 2 sama dengan 2, maka hasil 2 ini adalah bilangan bulat. Nah, itu salah satu sifat pertama dari sifat perkalian. Sedangkan sifat yang kedua itu adalah bisa juga dikatakan sebagai sifat yang kumulatif. Jadi sifat keduanya adalah sifat kumulatif. Sifat kumulatif. Sifat kumulatif ini juga adalah akumulasi hasil perkalian dan hasil penjumlahan itu akumulatif. Jadi misalnya jika suatu bilangan bulat P ya, kemudian kita kalikan bilangan bulat Q, maka hasilnya adalah bilangan bulat Q dikali dengan P. Oke. Contohnya mirip saja ya. Oke. Misalnya 3 kali 5 itu sama dengan 5 dikali dengan 3. Nah, kemudian sifat terakhir yaitu adalah dari sifat perkalian pada bilangan bulat itu adalah sifat yang disebut sebagai sifat asosiatif. Oke, asosiatif. Nah, gimana? Yang keduanya tadi sudah paham ya, sekarang kita yang ketiga dulu ya. Sifat asosiatif itu sendiri, asosiasi ya, asosiatif. Oke. Pada penjumlahan kita telah pelajari bahwasanya sifat asosiatif itu adalah disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Jadi dikelompokkan ya. Nah, kita coba buatkan rumusnya, yaitu misalnya jika bilangan bulat P kemudian kita kalikan Q, kemudian kita kalikan dengan R ya. Oke. Sekarang kita kelompokkan P dan Q ini kita kelompokkan. Ya. Kemudian kita kali sama dengan di mana P dikali dengan Q dikali R. Q dikali dengan R. Oke. Nah, jadi pengelompokannya seperti ini. Jika Anda belajar baik-baik tentang sifat penjumlahan, caranya juga hampir sama pada sifat asosiatif ini. Demikian tutorial dari kami. Semoga Anda paham dengan apa yang kami
berikan ini dan belajar kembali di rumah. Jika ada kesulitan, diskusi dengan teman-teman Anda, tanyakan dengan guru Anda. Kemudian jika masih sulit, coba lagi belajar. Bisa juga kemudian memberikan pertanyaan pada komentar pada video ini. Oke, demikian salam kami dari Pusat Belajar Online.